Halo geng, selamat datang di channel video gue Pungki Setiawan. Dan ini Baba. Nah sana, nggak mau. Di video kali ini, gue pengen nge-review salah satu koleksi lama gue. Kenapa bisa gue bilang lama? Karena gue belinya kalau nggak salah antara tahun 2010-2011 gitu. Jadi kalau sekarang 2024, kebayang dong, itu mainan udah remaja, udah akil balik, dan mungkin udah minta izin buat pacaran. Dan ini dia barangnya. Diecast Maisto 1:18 Mercedes-Benz E-Class. FYI, gue bisa bilang diecast ini langka. Kenapa? Kemarin tuh gue sempat iseng cari-cari di marketplace. Baru dua marketplace sih, toko hijau sama toko orange. Dan gue nggak nemu. Gue udah coba beberapa keyword, tetap aja gue nggak nemu. Dan kesimpulannya jadinya adalah, menurut gue kesimpulan awal, barang ini langka. Tapi pada saat gue beli ini bertahun yang lalu, gue tuh nggak pernah nemu keberadaannya di sini, di Jakarta, karena gue di Jakarta ya. Gue justru dapatnya di negara sebelah, di Singapura. Dan yang gue tahu, Maisto itu ngeluarin dua varian, yang hitam sama yang taksi, warnanya beige, taksi Jerman. Kalau yang taksi itu ya gue pernah lihat. Gue pernah lihat di salah satu toko di mall gitu, toko mainan di mall. Yang itu yang gue pernah lihat. Kita lanjut langsung reviewnya. Kita mulai dari packagingnya. Bisa dilihat langsung packagingnya seperti ini. Bagian depan didominasi oleh plastik mica, memperlihatkan si diecast di dalamnya dengan jelas. Dan detail-detailnya seperti di kiri atas ada warning bahwa ini mengandung small parts, tidak untuk umur 3 tahun, di bawah 3 tahun. Yang di kiri bawah ada logo Maisto, di tengah ada special edition, dan di kanannya memperjelas bahwa nama brand si diecast yaitu Mercedes-Benz E-Class. Di kanan atas ada ikon 3 plus atau untuk 3 tahun ke atas, dan skala si diecast yaitu 1:18. Di bagian atas, di kiri atasnya ada Maisto, di sebelah kanannya logo special editionnya yang lebih besar dibanding yang tadi. Di bagian belakang, di bagian belakang Maisto ada lagi logonya dan ada stiker hologram tertulis license by Daimler. Jadi ini benar-benar udah approve sama Daimler Mercedes. Logo lagi special edition yang agak lebih besar lagi, banyak logonya. Dan sekarang bagian sisi lainnya ada jendela lagi kecil Maisto dan special edition, dan kebetulan masih ada price tag-nya di sini. Gue belinya di Metro $49.90. Berapa tuh? Ya, segitu deh. Di sisi belakang, di sini special edition segede gaban, dan masih ada Maisto lagi di kiri atas, dan copyright tahun 2010 Maisto International. Dan sekarang bagian bawah. Di bagian bawah, di kirinya ini menerangkan fitur-fitur yang ada di diecast menggunakan berapa bahasa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahasa. Banyak. Dan yang di sisi kanannya, ini ngasih lihat brand-brand mobil yang udah memberikan license ke Maisto. Berderet ya, lumayan. Ya, kira-kira begitu. Kalau dari packaging, kita lanjut ke diecast-nya. First impression-nya adalah, kalau gue ya, ganteng banget men, keren, kelihatan mahal gitu loh. Kita lihat lebih dekat kali ya. Kita mulai dari depan nih, dari depannya nih. Oke, pertama adalah headlamp. Headlampnya dari mica dan lumayan detail nih. Ada garis-garis ini udah ada detailnya nih, garis-garis di sini nih. Terus ada bolamnya, bahkan di lampu kecilnya juga ada bolam. Grillnya efek chrome,
Tapi pakai chrome sih, bener. Cakep ini. Ada logo Mercedesnya kecil di sini. Bisa kelihatan tuh di sini. Terus pop-up logo, ini nih. Yang paling ringkih nih. Sering patah, tekuk lah atau apa, nggak sengaja. Terus kita lihat di bumper depannya, di sini udah ada headlamp washernya. Kedua, di situ juga ada headlamp washernya. Terus ini yang buat towing. Plat nomor, bukan plat nomor Tangsel sini ya. Nah, tapi di sini fog lampnya agak dicat nih ya. Nggak pakai apa? Nggak pakai mika, tapi dicat, walaupun materialnya agak beda. Oke sih, keren banget, cakep, lumayan detail. Lanjut ke bagian samping. Ini masih ada plastik wrapnya. Kita gunting sebentar kali ya. Ya. Lepaskan dulu. Nempel. Oke, di bagian sampingnya ada garis silver nih di jendela dan di gagang pintunya ini ada nih. Bagus, lumayan rapi. Harus rapi kali ya, karena ukurannya juga ukuran besar. Kaca spionnya ada lampunya, tapi kayaknya apakah dicat apa enggak ya? Kayaknya dicat sih. Kita lihat pada kacanya, ada kacanya. Tuh. Terus di sini juga ada garis silver di bawah. Ini ada tulisan blue efficiency, lumayan. Di sini cuma sayangnya adalah kalau kita lihat di sini nih, catnya udah merintis ya. Mungkin karena udah lama juga. Umur sama penyimpanannya gue kurang oke, jadi mempengaruhi ketahanan dari si catnya ini, jadi merintis begini. Dari tahun 2010 juga sih ya, sekarang udah 2024, jadi 14 tahun. Oke sih, lumayan. Ya. Kalau kita lihat bannya juga lumayan secara detailnya. Ada logo Mercedesnya. Ini palang 5. Wah, motornya bagus. Ada cakramnya di dalam. Ada cakramnya di dalam. Motornya oke. Yang depan sama juga bagus. Lanjut lagi. Sekarang bagian atas nih. Bagian atas ada sunroof. Jadi bisa kelihatan tuh interiornya tipis-tipis. Lumayan lah. Terus ada mini shark fin antenanya nih. Mini kali ya. Lanjut sekarang ke sisi belakangnya. Sisi belakangnya nggak kalah cakep sama yang di depan. Ya, kita lihat detail-detailnya. Ada brake lamp di posisi dalam nih, yang di interiornya. Kalau kita lihat kayak gini sih, bahannya bukan mika atau sejenisnya sih. Ini kayak dekal gitu ya, atau stiker ya. Ya, di antara dua itulah ya. Lanjut, di sini ada lencananya yang nunjukin serinya E350. Ada logo Mercedes juga dan CDI. Sayang ini dekal juga ini, bukan emboss atau materi yang lain ya. Coba bisa di emboss. Terus ini chrome, ornamen chrome di atas plat nomor, dan ini garis silver juga lanjutan dari samping tadi seperti ini. Dan ada double muffler. Double muffler dua tunjukin bahwa sebenarnya memang ini nih mobilnya mobil cc besar sih, tenaga besar, jadi cocok. Kalau lihat sejelas nih, ini ada lagi juga sensor parkir. Lumayan detail sih, cakep, lumayan detail. Sekarang ke fitur-fiturnya nih. Fitur dari diecast 1:18 Maisto Mercedes-Benz E-Class.
Yang pertama, kap mesin. Kap mesinnya bisa dibuka. Dalamnya seperti ini, lumayan detail, cuman sayangnya hanya model cetakan doang ya. Jadi bukan bener-bener ornamen yang satu-satu gitu sih, dan hanya dicat hitam begini aja sih. Jadi kentang gitu, nanggung gitu. Oke, kita tutup dulu nih, kita tutup. Selanjutnya pintu. Nah, pintu bisa dibuka. Dan kita bisa lihat interior dalamnya lumayan detail. Setir kiri ya, cuma nggak bisa dibuka lebar, pintunya hanya di sekitar segini aja. Nih, di sisi pintunya juga kita bisa ngelihat nih trimnya ya, dari balutan beige, detail-detail kayunya di sini, kayu yang di situ, gitu, lumayan sih, lumayan oke, lumayan detail. Tuh, dalamnya ada kayu lagi di bagian tengah konsol. Dan ini bannya bisa berputar, ban berputar. Setirnya kalau kita putar, ikut bannya putar. Yes. Nah, kan? Jadi dia ngikut. Keren sih, yang ini keren. Dan yang terakhir, bagasi. Ini bagasinya. Aduh, lepas. Perlu ditahan, perlu ditahan. Ini bagasinya seperti ini nih. Kalau di film-film action kadang buat naruh orang ya, yang diculik gitu. Ya, gitu aja sih ya. Nah, bagasi, pintu, kiri kanan, setir yang bisa belok, dan kap mesin yang bisa dibuka. Kesimpulannya, Maisto bisa, menurut gue masih bisa dikatakan entry level ya buat diecast ukuran besar. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena satu nih, secara langsung aja nih kita bisa lihat kasat mata di packagingnya masih tertulis 3+. Jadi ini masih dikategorikan mainan. Jadi umur 4 tahun ke atas masih bisa menganggap ini mainan. Sebab kalau benar-benar buat buat koleksi, pasti nggak ada tulisan 3+, karena nggak akan mungkin dipegang sama anak umur 3, 4, 5, dan selanjutnya pasti di atas 13 atau di atas 15 tahun yang udah mengerti dari diecast atau quality dari si item. Kedua, merek ini masih bisa didapatkan di toko-toko mainan pada umumnya seperti Kid Station, Toy City, atau mungkin ada di Toys Kingdom juga. Jadi nggak sesuatu yang spesifik gitu. Masih umum. Dan yang ketiga, fiturnya masih belum banyak atau masih cukuplah kategorinya seperti itu. Jadi nggak banyak, nggak sedetail dari yang kelas premium. Ya ada harga, ada rupa, karena mungkin secara harga pun ini sekitar mungkin 1/5 kali ya, kurang lebih. Mohon dikoreksi kalau memang ternyata gue salah. Ini jadinya 1/10. Jadi kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo pengen mulai koleksi 1/18, nggak apa-apa sih mulainya dari Maisto. Nggak ada yang salah juga. Karena secara ukuran sama. Hanya beda di quality. Tapi kan ada beberapa merek yang mungkin tidak dikeluarkan oleh merek-merek premium. Jadi seperti ini misalnya, mungkin agak jarang, misalnya ada di Auto Art mungkin. Jadi lumayan banget, bisa dipajang dengan cakep gitu kan. Dan kalau mau koleksi 1/18 atau kelas besar, nggak cuma disiapin duitnya, tapi disiapin space-nya, ruangannya. Karena nggak cuma buat majang ini, kecuali memang kalau lu majangnya dimasukin ke dalam packaging ya. Tapi kalau lu melepas atau di display item only, yang lo harus pertimbangkan adalah bungkusnya ya, kotaknya lo taruh mana. Jadi secara nggak langsung
Lu butuh 2 space untuk produknya sama buat kotaknya. Jadi itu jadi bahan pertimbangan ya. Baiklah, kita sampai di penghujung. Jadul banget ya. Terima kasih sudah nonton. Semoga berkenan. Kalau ada hal-hal yang kurang, boleh lo di komen ke gue supaya sebagai perbaikan gue di kemudian hari gitu. Dan boleh juga lo di subscribe, di like, di share, juga di komen. Budi Setiawan, undur diri dulu. Terima kasih.